Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya berusaha menjelaskan tentang koneksi antar materi, kemudian kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, terkait kondisi pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya merasa bahwa ternyata ketika saya mengajar, fokus pada pembelajaran dititik beratkan pada pengajar. Jadi lebih sentralnya ke saya, tidak banyak lebih fokus ke siswa. Dan itu kadang membuat perasaan saya kurang pas. Yang kedua, ketika saya mengajar terkadang cenderung pada wah, ternyata saya lebih banyak emosinya daripada sabarnya. Nah, itu juga kadang sebagai guru muda juga itu mewujudkan bahwa ke depan saya harus berusaha lebih baik lagi, menjadi orang penyabar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkait masalah teknologi abad 21 ini, pengaplikasiannya harus lebih ditingkatkan lagi. Selama ini kalau saya mengajar hanya ya itu saja, kemudian keterampilan untuk abad 21-nya ini saya rasa cukup kurang. Kemudian terkait masalah pemikiran perilaku yang nantinya bisa berubah, ketika saya memahami tentang konteks pikiran Ki Hajar Dewantoro ini, ada banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, guru sebagai pamong dan petani. Dan di sini saya mempunyai gambaran bahwa saya yang mampu menggerakkan siswa itu bagaimana ke depannya. Saya harus bisa menuntun yang nantinya saya korelasikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kita berbicara tentang kodrat alam, saya berusaha menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah atau masyarakatnya, karakter siswanya seperti apa. Dan sementara nanti kalau berhubungan dengan kodrat zaman, berhubungan dengan perkembangan yang terkini, bagaimana media sosial, kemudian terkait aplikasi yang kita gunakan harus lebih up to date supaya peserta didik kita atau anak-anak kita merasa, ternyata inilah abad 21 yang sebenarnya, bukan jadul. Apalagi di sini saya juga mengajar sejarah yang notabene adalah pelajaran lama dan kita harus membawanya dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ketika terkadang kita menggunakan barcode, dan lain sebagainya, supaya nanti ketika kita tujuan kemana, ke sebuah benda peninggalan atau yang contohnya lah di lingkungan sekolah banyak patung, kita beri barcode. Nanti dengan situ ketika anak sudah men-scan, barcode sudah keluar, dan itu mereka juga bisa belajar. Inilah patung Gajah Mada, inilah patung Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ini adalah patung Dwarapala. Kemudian pada kesempatan ini juga saya berusaha memfokuskan bagaimana nantinya siswa saya ini dalam tanda kutip ketika belajar harus merdeka. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hambatan yang diberikan kepada mereka. Intinya materi sudah jalan sempurna, kemudian pikirannya juga oke, senang, kemudian merasa akrab dengan teman yang lainnya. Intinya membuat mereka bahagia, membuat mereka berpikir terbuka, banyak ide-ide atau gagasan cerdas yang dituangkan. Itu harapan dalam ketika saya mempelajari tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian perubahan yang terjadi secara spesifik ketika penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro di sekolah. Yang pertama, siswa ternyata lama-kelamaan akan mengetahui bagaimana rasa gotong royong kepada temannya terhadap hal yang positif. Ketika ada temannya yang kesusahan, itu saling membantu. Ketika ada kegiatan yang sifatnya itu di OSIS atau MPK, mereka juga saling membantu, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian berikutnya, muncullah kesadaran sosial bahwa dia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Mereka tidak hidup di hutan, mereka hidup di sekolah, masyarakat, sehingga ada sosialisasi yang diharapkan, interaksi yang diharapkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian antara yang siswa dengan warga sekolah, khususnya dengan interaksi antara siswa dan guru. Semuanya tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial.
Kemudian dalam perkembangan berikutnya, anak-anak memiliki keterampilan abad 21. Semakin canggih dalam berpikir, semakin canggih dalam menggunakan media sosial, baik itu nanti pengaplikasinya di HP atau laptop. Nah, intinya kan tidak gagap teknologi. Mereka dalam menyambut perkembangan abad 21 ini, mereka merasa senang dan mereka merasa sudah terbiasa. Karena itulah yang dikatakan merdeka belajar, dikorelasikan dengan kehidupannya, dikorelasikan dengan kebudayaan, dan dikorelasikan dengan apa yang dimiliki mereka, bakat terpendam apa yang dimiliki mereka. Kemudian sebuah pembentukan peradaban bangsa ini akan terbentuk. Tadi kalau kita mengartikan antara pendidikan, pengajaran, kemudian ada korelasi dengan kodrat alam dan lingkungannya. Di sini kalau kita membahas kodrat alam, lingkungan, ini berhubungan juga tentang bagaimana pembentukan pendidikan nasional itu yang namanya perubahan didasarkan atas sebuah kebudayaan itu sendiri. Jadi korelasinya kebudayaan harus kita jaga, kita harus lestarikan, harus kita saling kaitkan supaya pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar berdasarkan hakiki yang sebenarnya. Pada kesimpulannya, bagaimana kita mewujudkan laku lampah siswa dan pendidik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Itulah tujuan bangsa, tujuan masyarakat, tujuan hakikat pendidikan yang sebenarnya. Salam Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.